Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kak Aza. Dalam beberapa minggu ini saya akan mengajar mata pelajaran fikih di kelas kalian. Mohon bantuannya ya adik-adik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah kemarin kita mempelajari apa itu hadas, hari ini kakak akan bahas tata cara mensucikan hadas. Nah, sebelum membahas langsung, perlu diingat ya adik-adik bahwa hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum jika tidak ada air, dan hadas besar disucikan dengan cara mandi junub atau mandi besar atau dengan tayamum jika tidak ada air. Nah, yang akan kakak bahas pertama kali ini adalah tata cara mensucikan hadas kecil. Nah, hadas kecil itu dapat disucikan dengan berwudu atau tayamum bagi yang tidak mendapatkan air. Nah, untuk langkah-langkah wudu sendiri itu yang benar bagaimana sih? Jadi, di dalam ketentuan wudu itu terdapat ketentuan yang harus dilaksanakan atau wajib, terus ketentuan yang sunnah apabila dilaksanakan, dan ketentuan yang sebaiknya dihindari. Ketentuan-ketentuan tersebut kakak tampilkan di slide setelah ini, jadi kalian bisa skip untuk membacanya. Hal-hal yang ada di video tadi harus diperhatikan dalam berwudu. Supaya lebih jelasnya, di sini kakak akan menjelaskan langsung tata cara berwudu. Untuk tulisan yang berada di dalam kotak warna merah itu berarti bahwa tata cara tersebut wajib untuk dilaksanakan, dan yang tidak ada di dalam kotak merah hukumnya sunnah. Nah, sunnah ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya wudu ya, namun dianjurkan untuk dilaksanakan. Tata cara wudu yang pertama yaitu berniat bersamaan dengan membasuh muka tangan. Jadi bacaan niatnya yaitu nawaitul wudu'a dirafil hadati asghari fadlillahi ta'ala. Nah, setelah baca niat kemudian membaca basmalah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali ini hukumnya sunnah ya. Yang penting sela-sela jarinya terkena air. Selanjutnya itu berkumur dengan masukkan air di dalam rongga mulut. Nah, dianjurkan itu untuk menggerak-gerakkan air dalam mulut supaya kotoran yang masih melekat di mulut itu hilang bersamaan dengan kita pas mengeluarkan air dari mulut, dimuntahkannya air. Nah, selanjutnya yaitu kita beristinsyak atau menghirup air, yaitu masukkan air ke dalam hidung setelah berkumur. Nah, caranya itu dihisap dengan hidung dan menyemprotkan airnya keluar, lalu tata cara selanjutnya yaitu membasuh keseluruhan muka. Nah, batasan muka itu membentang antara dua telinga memanjang dengan tempat tumbuhnya rambut hingga bawah dagu tempat tumbuhnya jenggot. Nah, untuk bapak-bapak yang punya jenggot itu alangkah baiknya di sela-sela ya, jadi supaya masuk ke daerah muka. Nah, selanjutnya itu membasuh kedua tangan mulai dari ujung jari sampai ke siku. Nah, di sini supaya wudunya sah, itu alangkah lebih baiknya itu melebihi siku. Jadi ini benar-benar harus full kena air, sela-sela jari juga harus terkena air. Nah, kemudian setelah membasuh tangan sampai siku, itu selanjutnya mengusap sebagian rambut atau sekedar menempelkan telapak tangan yang telah dibasahi dengan air ke atas kepala. Jadi di sini itu kalau ada rambutnya itu di sela-sela supaya airnya masuk ke kepala. Nah, kemudian mengusap kepala dilanjutkan dengan membersihkan kedua telinga. Jadi gini, langsung membersihkan telinga. Nah, dalam tata cara wudu ini itu dilakukan dengan masukkan jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian ibu jarinya itu mengusap daun telinganya. Jadi gini-gini ya. Hal ini dilakukan secara bersamaan antara telinga kanan dan kiri. Jadi bukan kepala terus telinga kanan dulu, kiri dulu, tapi gini langsung diusap telinganya. Nah, kemudian yang terakhir tata cara berwudu yaitu membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Jadi kakinya nggak sampai lutut ya, airnya cuma sampai mata kaki, termasuk juga sela jari yang ada di kaki ya, itu jangan
jangan sampai tidak terkena air. Nah, selanjutnya yang akan kakak bahas adalah tata cara mensucikan hadas besar. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah niat untuk melakukan mandi besar bersamaan dengan saat air pertama kali disiramkan ke tubuh. Jadi kita niat dulu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala, kemudian disiramkan ke tubuh. Nah, itu siraman pertama itu boleh di bagian manapun, bagian atas atau bawah ataupun tengah. Nah, kemudian basuhan selanjutnya yaitu basuh kedua tangan sebanyak 3 kali, kemudian bersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Setelah itu berwudu, kemudian membasuh rambut dengan tangan secara keseluruhan dari permukaan kulit sampai rata, kemudian mengguyur anggota tubuh termasuk lipatan-lipatan badan yang biasa ada pada orang yang gemuk. Nah, jadi kulit-kulitnya yang ada di lipatan badan tuh juga harus dibersihkan ya, kayak terus kuku-kukunya juga kotoran-kotorannya itu supaya bersih. Kemudian belakang telinga, terus dalam telinga itu dibersihkan, selangkangan, kedua paha, terus sela-sela antara dua pantat yang saling menempel, dan juga kulit kepala yang berada di bawah rambut yang tebal. Nah, jika ditemukan sedikit saja bagian tubuh yang belum terkena air, maka mandi yang dilakukan belum dianggap sah. Jadi harus diperhatikan sekali ya adik-adik, supaya seluruh tubuh itu dipastikan terkena air. Nah, kemudian yang tadi kakak sebutkan yang ada tanda merahnya, itu merupakan syarat wajibnya untuk mandi janabah. Selain itu sifatnya itu sunnah ya adik-adik. Nah, adik-adik sudah paham belum apa yang sudah diterangkan tadi? Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di timeline e-learning atau melalui grup WhatsApp. Terima kasih adik-adik yang sudah melihat video kakak sampai habis. Semoga adik-adik semua dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kakak sampaikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kakak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan depan. Terima kasih adik-adik yang sudah melihat video kakak sampai habis. Semoga adik-adik semua mendapat manfaat dari apa yang kakak sampaikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan depan.